Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review 3-in-1 yang sudah dilakukan. Pada kali ini anggota kelompok kami ada yang pertama adalah Lara Aulia Fitri, yang kedua Olivia Saputri, yang ketiga ada Deva Rizky, yang keempat Feby Dwi Yolanda Sitepu, yang kelima ada Arvinda Salsabila Nurdini. Nah, yang materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama ada enzim organik dan inorganic material degradation system, yang kedua biochemical analysis teknik, molecular biology analysis teknik, yang ketiga adalah basic of molecular biology, biochemistry and aquatic microbiology, yang keempat ada biochemical material degradation system in living organism, yang kelima ada teknik RAPD, RLLP, dan sequencing. Yang keenam ada prinsip dasar analisis molekuler dalam bioteknologi. Yang pertama pada pembahasan kali ini ada enzim organic and inorganic material degradation system. Katalis biologis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Tanpa enzim reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan akan berjalan dengan lambat untuk dapat bertahan hidup. Enzim sangat spesifik, artinya enzim hanya mengkatalis reaksi tertentu dan tidak mengganggu proses kimia lainnya di dalam sel. Enzim biasanya berupa protein yang memungkinkan untuk berikatan dengan molekul tertentu untuk memfasilitasi transformasi untuk menjadi molekul lain, berfungsi dalam pencernaan, metabolisme, dan respirasi. Amilase merupakan contoh enzim yang membantu memecahkan karbohidrat dengan sistem pencernaan. Laktase membantu memecah dan menurunkan laktosa dalam produk susu. Berfungsi juga dalam sistem kekebalan tubuh dan membantu mengidentifikasi dan menghancurkan bakteri dan virus berbahaya. Enzim berupa protein dengan 3 dimensi kompleks. Selanjutnya proses dalam mengkatalis reaksi biokimia dengan adanya faktor meliputi suhu, yaitu seiring meningkatnya suhu, laju reaksi akan meningkat hingga titik tertentu. Setelah itu akan menurun dengan cepat karena adanya denaturasi enzim. Yang kedua adalah kecepatan dan konsentrasi substrat, yaitu konsentrasi substrat tinggi akan mempercepat laju reaksi hingga titik tertentu. Setelah itu akan menurun karena adanya kejenuhan situs aktif enzim. Penghandap enzim adalah proses di mana enzim dicegah untuk mengkatalis biokimia. Adapun jenis utama penghambat enzim meliputi yang pertama adalah penghambat enzim kompetitif, yaitu molekul yang strukturnya sama dengan aksmut dan berlawanan dengan situs aktif enzim. Yang kedua ada penghambat enzim kompetitif. Yang ketiga ada penghambat enzim non kompetitif, satu molekul berdekatan dengan situs pada enzim selain dari enzim situs aktif. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yakni enzim mempunyai kisaran suhu optimal untuk dapat bekerja sama secara maksimal. Jika suhu tinggi atau rendah akan dapat menurunkan aktivitas enzim. Tingkat pH, apabila pH basa atau asam dapat menyebabkan denaturasi. Konsentrasi enzim dan substrat, jika substrat tidak mencukupi kerja enzim akan menghambat penerapan bahan organik, sistem degradasi yakni pengelolaan air, limbah, hingga bioremediasi, pembuatan kompos. Sampah organik dipecah menjadi tanah yang kaya akan nutrisi, menyediakan sumber pupuk yang berkelanjutan untuk kegiatan pertanian, menghilangkan polutan dengan kontaminan air limbah. Kesimpulannya, enzim memainkan peranan penting dalam mendegradasi bahan organik, berfungsi untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Implikasi signifikan dalam berbagai bidang, mengembangkan aplikasi baru dan menyempurnakan aplikasi yang sudah ada. Sistem degradasi anaerobik, yaitu tanpa adanya oksigen dan bergantung pada sektor elektron lain seperti nitrat. Metanogenesis, yaitu menghasilkan gas metana sebagai produk sampingan organik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Topik selanjutnya yaitu Biochemical Material Degradation System and Living Organism. Yang pertama yaitu sistem degradasi bahan biokimia. Komponen organisme hidup yang bertanggung jawab untuk memecah berbagai biomolekul dan bahan di dalam sel dan jaringan. Memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis seler, mendaur ulang nutrisi, dan menghilangkan produk limbah. Selanjutnya, proses degradasi melibatkan interaksi yang kompleks antara enzim, jalur, dan mekanisme pengaturan yang semuanya bekerja sama untuk memastikan penguraian biomolekul secara efisien.
dan jalur ubiquitin proteasom atau pembuangan sampah bertanggung jawab untuk secara selektif memecah protein yang rusak, salah lipatan, atau tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, jalur degradasi intraseluler yang merupakan mekanisme mendasar dalam organisme hidup yang memungkinkan pemecahan dan daur ulang biomolekul secara efisien untuk mempertahankan homeostatis seluler dan mempertahankan kesehatan organisme secara keseluruhan. Menargetkan berbagai biomolekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat, melibatkan interaksi yang kompleks antara enzim, organel, dan mekanisme pengaturan, memastikan penghapusan komponen yang rusak, daur ulang, bahan-bahan berharga, dan pembangkitan energi, dan berkontribusi terhadap pengelolaan limbah yang efisien, daur ulang sumber daya, dan pencegahan penumpukan racun pada biomolekul yang rusak. Dan yang terakhir itu mengatur perkembangan siklus sel, pengendalian kualitas protein, dan pembuangan protein yang salah lipatan atau teragregasi. Selanjutnya, autofagi, di mana proses yang sangat kekal yang melibatkan penyerapan komponen seluler dalam vesikel membran ganda yang disebut dengan autophagosomes, yang mana vesikel ini kemudian menyatu dengan lisosom, di mana bahan yang tertutup didegradasi oleh enzim lisosom, berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mendaur ulang organel, menghilangkan agregat protein, dan beradaptasi dengan kekurangan nutrisi atau kondisi stres. Berimplikasi pada berbagai penyakit, termasuk gangguan neurodegeneratif dan kanker. Degradasi lipid atau liposis penting untuk melepaskan asam lemak dan gliserol dari simpanan trigliserida. Dan liposis terjadi terutama di jaringan adiposa dan diatur oleh sinyal hormonal dan enzim lipase intraseluler. Selanjutnya yaitu proses degradasi ekstraseluler, di mana proses ini yaitu merupakan mekanisme yang penting untuk memfasilitasi pemecahan dan daur ulang biomolekul di luar sel, memainkan peranan penting dalam menjaga homeostatis jaringan, ketersediaan nutrisi, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Menargetkan beragam substrat ekstraseluler termasuk protein, karbohidrat, lipid, dan komponen matriks ekstraseluler, memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan jaringan dan ekosistem dengan memfasilitasi daur ulang nutrisi, remodeling jaringan, dan komunikasi antar sel. Yang terakhir yaitu ada proses degradasi biokimia, di mana mikroorganisme digunakan untuk memecah polutan di lingkungan. Sistem degradasi dapat berkontribusi pada perkembangan kanker, dan penelitian yang sedang berlangsung berupaya memahami bagaimana proses degradasi diubah dalam sel kanker dan bagaimana penargetan jalur ini dapat menawarkan peluang terapeutik. Dan para peneliti juga merekayasa sistem mikroba untuk meningkatkan kemampuan degradasi, memungkinkan penguraian senyawa non-alami atau produksi molekul berharga melalui jalur degradasi yang terkendali. Selanjutnya yaitu biochemical analysis techniques, molecular biology analysis techniques. Teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler, yang pertama polymerization reaction, di mana teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memperkuat satu atau beberapa salinan sepotong DNA dalam beberapa kali lipat, menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan rangkaian DNA tertentu. Yang kedua, electrophoresis gel, di mana teknik ampuh yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatannya. Yang ketiga, denaturing gradient gel electrophoresis, di mana teknik biologi molekuler yang digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba di lingkungan perairan. Kemudian yang keempat, analisis yang di mana teknik throughput tinggi yang digunakan untuk mempelajari gen ekspresi dan fungsi gen. Yang kelima, pengurutan teknik ampuh digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA. Yang keenam, hibridisasi fluoresensi in situ, di mana teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur populasi mikroba tertentu di lingkungan perairan. Kemudian yang ketujuh, metagenomi, untuk mengidentifikasi dan mempelajari berbagai macam mikroorganisme. Kemudian yang selanjutnya, basis of molecular biology, biochemistry, and aquatic microbiology. Biologi molekuler adalah bidang menarik yang mengeksplorasi dasar molekuler kehidupan,
di mana struktur dan fungsi makromolekul biologi seperti DNA, RNA, dan protein, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan proses kehidupan. Yang pertama, struktur DNA, antara lain adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian yang kedua, informasi genetik dan gen ekspresi, di mana informasi genetik disimpan dalam urutan DNA setiap sel dalam tubuh kita. Yang ketiga, aplikasi molekuler biologi, di mana melibatkan manipulasi DNA suatu organisme untuk menambah atau menghilangkan sifat-sifat tertentu. Kemudian yang selanjutnya, teknik dalam biologi molekuler, ada PCR atau polymerization reaction, kemudian electrophoresis gel, dan urutan DNA. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya ada teknik RAPD, FSLP, dan sequencing. Yang pertama ada teknik RAPD. RAPD merupakan singkatan dari Random Applied Polymorphic DNA. Merupakan sebuah metode analisis genetik yang merupakan adaptasi dari teknik PCR. Metode ini mengandalkan asumsi bahwa pada kondisi stringensinya rendah, primer oligonukleotida sintetik tertentu kemungkinan besar akan menentukan sejumlah rangkaian dalam cetakan DNA yang dapat diambil. Prinsip RAPD yaitu primer berkaitan dengan banyak lokasi pada DNA cetakan dan ketika tempat penyekatan primer dekat dan berorientasi pada arah ruangan. Primer mengarah satu sama lain, maka amplifikasi akan terjadi, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada teknik RSLP, Analysis Restriction Fragment Length Polymorphism, atau RSLP adalah salah satu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuens DNA. Deteksi RSLP dilakukan berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil kita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi terhadap DNA target. Selanjutnya ada keunggulan penerapan marker RSLP sebagai berikut. Yang pertama, ada menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis. Kemudian menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi Plamenva. Kemudian memonitor proses seleksi melalui linkage berbagai karakter. Kemudian memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatif serta menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik. Kemudian ada aplikasi RSLP antara lain pemetaan genom, genome typing, tes paternitas, forensik, dan diagnostik hereditas penyakit. Kemudian ada tahapan RLSP meliputi 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada isolasi DNA, kemudian pemotongan DNA dengan enzim restriksi endonuklease, kemudian elektroforesi hasil pemotongan DNA, serta Sultan blot. Yang terakhir ada teknik sequencing. Sequencing merupakan metode menentukan urutan basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, timin pada sepotong DNA. Urutan nukleotida menentukan urutan asam amino, yang akhirnya menentukan struktur protein dan fungsinya. Perubahan sekuens DNA dapat mengakibatkan perubahan protein atau menyebabkan terbentuknya protein non-fungsional. Akibatnya dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Terdapat 2 teknik sequencing diantaranya yaitu Maxam dan Gilbert yang menggunakan chemical sequencing, dan teknik Sanger yang merupakan biosynthetic sequencing yang menggunakan prinsip teknik Sanger. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai prinsip dasar analisis molekuler dalam bidang bioteknologi. Yang pertama ada pengujian biologi molekuler. Pengujian biologi molekuler berkaitan dengan kehidupan molekuler dengan segala interaksinya, yang meliputi DNA, RNA, protein sintesis, dan ekspresi-ekspresi dari interaksi tersebut. Dalam bidang perikanan, analisis molekuler dalam bidang bioteknologi, khususnya pada DNA, RNA, dan protein dalam tubuh organisme ikan, dilakukan untuk mengetahui pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta menjaga keamanan hayati ikan. Metode analisis molekuler dapat menggunakan teknik polymerase chain reaction atau PCR. PCR sebagai salah satu teknik perbanyakan atau amplifikasi nukleotida melalui enzimatik. Fungsi replikasi DNA secara in vitro adalah untuk diagnosa suatu penyakit, identifikasi mikroorganisme secara biomolekuler, studi kekerabatan makhluk hidup,
pemetaan gen makhluk hidup, rekayasa genetika, dan gen terapi. Dalam teknik diagnosa PCR, terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama ada isolasi DNA atau RNA, yang kedua ada amplifikasi DNA, yang ketiga ada visualisasi DNA, dan yang keempat ada analisa atau interpretasi. Yang pertama ada isolasi DNA atau RNA. Isolasi DNA atau RNA merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan DNA atau RNA dari komponen-komponen sel lainnya. Dalam isolasi DNA atau RNA, harus memperhatikan keutuhan ukuran molekul DNA, efektivitas isolasi, kemurnian DNA hasil isolasi, praktis, dan ekonomis. Dalam prinsip isolasi DNA atau RNA, yaitu pemecahan sel dan jaringan atau disebut dengan lysis sel, kemudian deproteinase, presipitasi atau permanenan DNA. Yang pertama yaitu prinsip isolasi tentang lysis sel. Dalam lysis sel dapat dilakukan secara mekanis, kimiawi, dan enzimatis. Yang kedua yaitu prinsip isolasi deproteinasi, yaitu dapat dilakukan secara enzimatik. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip isolasi mengenai presipitasi, yaitu sebagai permanenan DNA dan penyucian dari bahan kimia dari proses ekstraksi DNA. Yang kedua yaitu ada amplifikasi DNA. Dalam amplifikasi bertujuan untuk meningkatkan jumlah kopi dari DNA target agar dapat divisualisasikan. Terdapat 3 tahap yaitu ada denaturasi, annealing, dan ekstensi. Yang pertama yaitu denaturation atau denaturasi, yaitu proses pemisahan DNA dari untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Kemudian yang kedua yaitu annealing, yaitu proses penempelan primer pada DNA target yang akan diamplifikasi. Dan yang ketiga yaitu extension, yaitu proses pemanjangan untai baru DNA dimulai dari posisi primer yang telah menempel. Yang ketiga yaitu visualisasi DNA. Visualisasi DNA merupakan deteksi akhir PCR menggunakan gel elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan dari proses bergeraknya molekul yang memiliki muatan pada suatu medan listrik. Molekul yang bergerak akan berhenti pada jarak migrasi tertentu dan tergantung pada muatan, bentuk, dan ukurannya. Kecocokan suatu DNA dapat dianalisis berdasarkan hasil elektroforesis DNA tersebut. Dalam elektroforesis, menggunakan bahan gel agarosa, yaitu untuk memisahkan matriks. Yang keempat yaitu ada analisa atau interpretasi DNA. Analisa atau interpretasi DNA dapat dilihat dari hasil uji sebelum dan hasil uji sesudah. Misalnya yaitu untuk mengetahui hasil uji penyakit dari paparan kontaminan hama atau penyakit di dalam tubuh ikan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan PCR yaitu antara lain yang pertama ada jenis sampel yang digunakan untuk mengekstraksi DNA. Yang kedua ada kuantitas dan kualitas DNA. Yang ketiga ada panjang fragmen DNA yang akan diamplifikasi. Dan yang keempat yaitu ada spesifikasi primer. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.